Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Yang semangat nih, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, udah pada sarapan belum hari ini? Udah. Ya, oke dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa terlebih dahulu. Boleh, silakan Rehan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, juga teman-teman bisa memahami materi hari ini dengan baik. Amin. Oke. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Rina Septiani, hadir. Olivia Zahrani, hadir. Rehan Rabani, Hadir. Rizky Rahmawati, masih di jalan Bu. Oke, Azra Askia, masih di jalan Bu. Hansa Fatika, masih di jalan Bu. Oke, masih di jalan. Tapi udah dipastikan bisa hadir ya hari ini. Ya Bu. Teman-teman yang belum pakai jas labnya boleh dipakai dulu jas labnya. Ibu, saya nggak bawa jas Saya nggak bawa lab. jas lab. Kenapa tuh? Jas labnya hilang. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 secara garis besar, yakni mengidentifikasi mekanisme proses dari peristiwa osmosis, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengaitkan peristiwa osmosis dengan kehidupan sehari-hari. Udah siap praktikum hari ini? Sudah. Insya Allah sudah. Boleh langsung dipakai aja jas labnya yang bawa jas lab ya. Sambil ini aja, sambil dipakai. Oke, sebelum kita mulai ke praktikum hari ini, Ibu ada sedikit pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman di sini pernah lihat orang siram tanaman atau menyiram tanaman? Pernah? Pakai apa teman-teman kira-kira nyiram tanaman? Air. Pakai air, betul. Kira-kira air itu air jernih, air apa kira-kira? Air sirup atau air jernih Bu? Kayak air jernih ya. Nah, kalau dari gambar ini teman-teman, kira-kira kondisi lingkungannya kayak gimana nih? Kering, ya betul. Gimana Rehan? Kondisinya gimana? Kering. Kering ya, dia kesulitan kena air ya. Oke, teman-teman udah tahu info kalau misalkan di masa depan itu kita bakal kekurangan air belum? Udah pernah baca artikelnya? Kalau kita disuruh menghemat air, menghemat energi. Ya. Oke, sekarang gue tanya nih, setujukah kamu jika menyiram tanaman dengan air laut bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis air bagi sektor pertanian? Setuju. Setuju? Ya, saya setuju. Oke, boleh. Siapa yang setuju? Boleh, angkat tangan. Silakan Rina. Kenapa Rina setuju dengan pernyataan ini? Boleh silakan langsung pakai jas lab nih. Oke, boleh Rina. Gimana? Setuju karena kan air laut itu menurut saya itu banyak jadi nggak akan habis kalau kita pakai untuk menyiram pertanian itu akan berdampak lebih baik gitu. Oke, jadi termasuk yang nggak bakal kena habis ya airnya. Oke, ada yang setuju dengan pendapatnya Rina atau punya pendapat lain? Saya setuju. Kenapa? Rekam. Soalnya air laut itu banyak, jadinya dikit memungkinkan habisnya sedikit Bu, jadinya nggak bisa habis. Oke, kalau pernah lihat tanaman mangrove teman-teman? Pernah lihat tanaman mangrove? Coba attention-nya ke ibu dulu deh, coba sekarang. Oke, karena kita cuma punya waktu beberapa menit ya. Oke, pernah lihat tanaman mangrove teman-teman? Pernah? Mangrove, pohon bakau, pohon kelapa gitu-gitu. Nah, kira-kira dia hidupnya di mana? Di daerah mana? Di pantai Bu. Di pantai ya. Ya, berarti kira-kira dia bakal bisa beradaptasi gak sih sama air? Sama ini? Bisa. Oke, ada yang gak setuju gak sama pendapat Rina dan Rehan? Setuju.
Setuju Bu. Azra nggak setuju? Setuju apa setuju? Setuju. Oke. Semua setuju ya? Kak ada yang setuju nih? Oli setuju nggak? Setuju. Serius nih? Setuju semua nih? Oke, dikit ya, setuju semua ya. Oke, langsung saja kita cari jawabannya di praktikum. Oke, sebelum ini Ibu boleh izin buka LKPD-nya ya. Juga perbaikan boleh. Ada dua kelompok hari ini. Kelompok satu akan jadi kelompok kentang dan kelompok dua akan jadi kelompok wortel. Kelompok kentang itu ada Rizky, Rina, sama Olive. Boleh. Kelompok wortel ada Azra, Hansa, dan Rehan. Boleh. Nanti majunya bergantian ya teman-teman. Oke, di dalam LKPD. Oke, sebelum itu Ibu tanya dulu deh, tujuan praktikum kita hari ini apa teman-teman? Coba satu orang sebutin. Tujuan praktikum kita hari ini. Coba satu orang. Boleh Azra, silakan apa? Mengidentifikasi tekstur dan juga warna pada kentang. Oke, boleh. Untuk rumusan masalahnya kira-kira teman-teman di sini udah ada yang dapat belum permasalahan dari praktikum ini? Coba boleh, tadi kan udah ada dua kelompok ya, ada kelompok kentang dan ada kelompok wortel. Boleh coba kelompok kentang rumusan masalah dan hipotesisnya. Kelompok kentang. Boleh Olive? Rumusan masalahnya? Rumusan masalah boleh. Bagaimana perubahan yang terjadi pada struktur kentang? Oke, hipotesisnya? Tekstur awalnya, misalnya tekstur awalnya itu kentang keras, setelah dilakukan perlakuan akan menjadi lunak. Oke, good. Terima kasih kelompok kentang. Kelompok wortel, boleh? Rumusan masalah dan hipotesisnya disebutkan? Boleh kelompok wortel? Coba Kansa, sebutkan rumusan masalahnya apa? Perubahan masalahnya bagaimana perubahan kondisi fisik wortel setelah direndam dalam air biasa dan larutan garam selama 30 menit. Oke, kalau hipotesisnya berarti gimana? Apabila wortel direndam dalam larutan garam, maka akan terjadi penurunan kadar air dalam jaringan sehingga teksturnya itu menjadi lebih lembek dan juga terkikis. Oke, terima kasih. Sudah tahu ya hipotesisnya teman-teman. Nanti hipotesis teman-teman kalau dikit, jadi bisa dibandingkan sama hasil praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Oke, coba Ibu minta satu orang sebutin alat bahannya apa aja yang kita pakai. Boleh Rizky, coba sebutin. Alat bahannya nih. Ada gelas beker, timbangan kristal, batang pengaduk, pisau, aquades, larutan CL, kentang wortel, sopor, baris, tisu, kertas PS. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita mulai ke praktikum ya. Paham Ibu? Oke, boleh sekarang secara bergantian dulu deh. Kelompok
waktu ini teman-teman isi 3, jadi boleh bisa 10 menit. Jadi waktunya waktu awal 0, kemudian selisih waktunya 5 menit, kemudian tambah lagi 5 menit. Oke, jadi ada 3 kali. Boleh, coba. Atau mungkin untuk mempersingkat waktu boleh kamu foto sekalian maju aja ke depan. Boleh nggak? Bawa jadi nulis. Enggak cukup. Memang sih. Buat Iya boleh ya. Coba dibaca langkah kerjanya gimana? Jawab dulu awalnya. Tadi ya ada 0, 5, 10, 12. Coba. Nih, mau siapa? Ya. Boleh nyatet dah. Ngumpul. Coba dibaca dulu tadi gimana tuh? Wortel. Wortel 1 4 cm 4 cm apanya? Panjang. panjang. Ditandai dulu ini. Oh, udah. Wortel ditandai dulu. Sampai sini Mana sih Iya, kan ini asal 4 cm semua warna. Oh benar. 4 cm semua warna. Ininya emang pada Kak jago. Ini. Belum ya? Ini cuma 1, Itu satu. 0,5 tinggi. Ini daerah apa sih? Itu kan 0,5. Lebar. Oh tinggi mana sih? Ini. Ini panjang kan? Ini tinggi. Oh tinggi. Ini tipisnya. Ya kan makanya. 0,5. Berarti berapa tuh ada yang 1 sendok, ada yang Satu ya? 2 sendok. Satu ini dua. Pas ini bukan. Bentar. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Ini udah ada gambar dari sana. Ini 1 lagi. Jadi 1 sendok berarti berapa? Kalau yang kedua. Yang 1 itu buat kontrol ya teman-teman, nggak usah dikasih garam. Itu yang mana? Dua. Benci nggak ada. Berapa itu berapa gram? Awal berapa? Oh ini 1. Berapa gram? Yang C apa deh? Yang C Sama yang lain semua. ya? Iya. Ini kan baru satu nih wortelnya yang kita ukur. Emang iya sih aku ada sih. Semuanya kok ya? D. Lima udah 5. Iya di bawah aja. Kocak. Kenapa ya Kak? Ada masalah? Ada Ini, yang Bu. perlu ditanyakan? Adila salah Bu tadi wortelnya Oh, oke. disangkanya Coba kentang. diperhatiin Iya. lagi ya mereka kerjanya. Iya Bu. Awas ngaduknya jangan sampai kena no nggak boleh gitu ngaduknya. Wih, gak boleh. Iya, ngaduknya gimana? Pakai ini. Oh iya. Awas jangan sampai kena ya. Lupa aku di sini. Lupa saya. Oke, it's okay. Garam 2 sendok. Ini 1. Ini yang sendok. Ini 2 sendok. Yang A berapa sendok? 2 sendok. Ya, betul. Jangan sampai nempel. Ada saya. Kamu udah belajar.
Iya nih. Taruh deh. Ini kan akhir ya. Langsung 10 menit aja berarti. Langsung 10 menit aja. Soalnya kan ini buat langsung aja. Langsung aja. Berapa sih? 0, 5, 10, iya 10 menit ya. Bener. 10 menit. Yang nggak mau nyobain 5 menit dulu. Gak usah, kan langsung Kan ini akhir. juga bisa nanti dibangun. Kelihatan. Oke, kalau 5 menit ini ya sah. Lagi juga pas udah 5 menit terus nulisnya di mana? Nulisnya di mana? Pas udah 5 menit. Apa ada pertanyaan? Enggak tuh, paham tuh. Ya udah. Iya, udah tinggal ya. Iya, iya. Ya Bu. Oke. Sekel. Sama aja. Ya, ini kan tas cepat pakai kurang itu. Kalau kita mah pakai piring ya. Oke, 2 menit lagi ya, artinya teman-teman. Ini kan nggak ada. Ini otomatis nggak ada. Ini air biasa. Iya. Cuma nggak lihat dah hasilnya berapa menit dalam itu. Yang paling banyak dalamnya itu yang paling tipis. Ya, yang ini gede, yang ini besar. Ada ikannya sih. Inset. Inset nggak ada ya? Nggak ada, udah kobok banget. Oke, ini. Oh sini sini. Tadi tuh gua. Rehan seneng banget Rehan hari ini udah sarapan ya tadi ya. Saya belum pernah Bu praktikum ini Bu. Wow. Seneng banget ya. oke. Biasa Bu. Biasa dulu. Nah, udah semua. Udah Bu, kamu Ini kasih. satu aja. Oke. Boleh? Udah. Duduk dulu kelompok apa ini? Kelompok kantang. Kelompok wortel. 1 menit terakhir ya. 7 detik lagi. Lagi. Udah langsung. Yang lebih masuk. Itu nggak usah. Itu panjang ya. Udah ya? Udah. Oke. Udah? Udah. Kita kalau untuk praktikum Oke, gimana teman-teman praktikumnya? Gampang apa? Udah? Gampang. gampang udah. Udah Ibu. Kiki belum sarapan ya Ki ya? Belum. Oke. Di sini udah ada 2 hasil praktikum ya. Tadi eksperimen kalian menggunakan apa tadi bahannya? Kentang dan wortel. Oke, kentang sama wortel. Tadi ada 3 larutan ABC ya. Tadi larutan A itu isinya Satu saya pegang. oke, larutan B
tujuan di awal. Mungkin teman-teman ada yang baru datang tadi ya, boleh dilihat lagi nanti di pertanyaan yang selanjutnya. Boleh dari kelompok kentang atau wortel dulu nih yang mau mempresentasikan hasil praktikumnya. Kentang atau wortel dulu? Oke, boleh. Kentang atau wortel dulu? Majunya sekelompok aja nggak apa-apa, boleh. Boleh, mau sendiri juga boleh. Ya udah, boleh yuk. Beri tepuk tangan buat kelompok kentang. Tepuk tangannya dong, mana? Beri tepuk tangan buat kelompok kentang. Ya, silakan ngomong bilang. Kami dari kelompok kentang ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang kami amati itu ada dari pertama perbedaan kondisi fisik dulu ya Bu. Sebelum direndam itu kan kondisinya keras dan juga beratnya 2 gram. Lalu setelah direndam yang pada larutan air biasa, kentangnya itu terasa lebih kaku dan juga sedikit lebih berat karena menyerap air. Sedangkan pada yang larutan garam, kentang terasa lebih lembek dan juga sedikit mengecil ukurannya karena kehilangan air. Penyebabnya adalah karena adanya osmosis, yang mana air bergerak dari larutan hipertonik air biasa ke dalam sel kentang. Nah, sedangkan dalam larutan garam itu hipertonik, air keluar dari sel kentang ke lingkungan. Itu kan tadi dari perbedaan kondisi fisik, sedangkan dari arah pergerakan air. Di dalam air biasa, air masuk ke dalam sel kentang hipotonik yang akan membuat kentang menjadi keras atau kaku. Sedangkan dalam larutan garam, air keluar dari sel kentang hipertonik yang akan menyebabkan kelaluan atau kentangnya teksturnya menjadi lunak. Oke, good job. Terima kasih kelompok kentang. Jadi di setiap larutan itu ada perbedaan ya, di setiap menitnya ya. Ya Bu. Di setiap waktunya ada perbedaan. Tadi yang mana yang lebih dari berubah gitu dari segi tekstur dan warnanya tadi di Larutan garam. larutan garam. Di larutan air perubahannya nggak ada atau semakin bertambah? Bertambah. Oke, terima kasih kelompok kentang. Boleh silakan sekarang kelompok wortel. Ini berapa? Kami dari kelompok wortel ini mempresentasikan hasil praktikum kami. Yang pertama dari segi teksturnya. Nah, larutan air itu kan 1 sendok garam. Tekstur awalnya itu dia keras, terus setelah direndam dalam air yang berisikan larutan garam 2 sendok menjadi lunak. Yang masa awalnya itu 1 gram menjadi 0,8 gram. Kemudian larutan yang kedua itu berisikan garam 1 gram. 2 sendok. Tadi 2 sendok makan apa 2 gram? 2 sendok. Yaitu masa awalnya 1 gram menjadi 0,7 gram, hampir sama kayak yang tadi, cuman ini lebih berkurang masa akhirnya. Terus tekstur warnanya dari keras menjadi lunak. Kemudian yang ketiga larutan kontrol, ya tidak memakai larutan garam sama sekali, itu tidak mengalami perubahan pada tekstur dan warnanya. Jadi awalnya keras menjadi keras. Ditambah panjang nggak?
Oke, udah? Sudah? Nah, Boleh kelompok wortel dulu sekarang. Udah satu orang ngomong apa hasil diskusinya? Rehan Ayo, dulu. Bu. Boleh? Boleh ke depan, boleh? Depan. Boleh? Pengen. Boleh. Oke, saya dari perwakilan kelompok 2, kelompok wortel, ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama itu perbedaan kondisi kentang dan wortel secara diundang dalam kebiasaan dan dalam negara, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, tadi ada perbedaannya kan? Nah, apa yang menyebabkan perbedaannya? Perbedaannya yang pertama jadi kondisi fisik. Nah, setelah dalam itu di air biasa wortel Coba menjadi tunjukin keras. dong mana perbedaan tulisannya. Gimana? Coba tunjukin dulunya. Biasa, dari air biasa dulu nih. Dari yang ini. Nah, ini dari air biasa menjadi lebih keras, minyak air. Terus kalau yang di dalam garam ini menjadi lebih keriput. Ini yang di berapa sendok makan nih? Di dua sendok makan, wortel menjadi lebih keriput dan lentur kayak dalam air. Nah, penyebabnya itu sama seperti kentang, osmosis menyebabkan air berpindah dari daerah konsentrasi rendah ke tinggi. Rendah ke tinggi. Yaitu air keluar dari sel wortel dalam pertenggaran. Yang kedua itu arah pergerakan air. Nah, dalam air biasa air wortel masuk ke sel wortel, terus selnya jadi turgid atau keras. Terus dalam ya ini yang di air biasa dia turgid keras. Terus kalau yang di lautan garam itu selnya berikut jadinya plasmolisis karena air dari sel wortel itu keluar. Jawab makasih kalau orang bagus banget jawabannya. Sudah bisa menganalisis dengan baik. Oke, sekarang kalau kentang. Siapa? Oke, Rizky. Silakan Ki. Coba tunjukin teman-temannya. Untuk perbedaan kondisi fisik kentang yang direndam air itu, yang lautan biasa itu Mana coba? kentangnya Ada jadi teman-temannya coba. ini yang biasa. Ini lebih keras. Terus yang garam ini dia jadi lebih lunak. Penyebabnya itu karena adanya osmosis. Perpindahan air dari lautan yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Terus yang kedua itu dari praktikum ini membuktikan kalau misalkan ada pergerakan air pada sel kentang itu, kalau air biasa air berpindah masuk ke dalam sel kentang. Terus kalau lautan garam air berpindah keluar dari sel kentang. Terus kesalahan yang bisa mempengaruhi hasil itu bisa dari irisannya yang kurang seragam, terus juga lama kerendamannya nggak sama, terus konsentrasi lautan garamnya nggak konsisten gitu. Kayak ini kan makanya sendok. Nah, sendok. Ya. Ini kurang ya? Ya, kurang. Terus apa namanya? Kesalahan ya? Iya. Pelajaran. Cara mencegah ya? Ya, boleh. Gimana cara mencegah kesalahan, meminimalisir kesalahannya? Caranya itu bisa memotong pakai alat ukur, najis. Terus juga timernya seragam itu antara satu sama lain dicentumin seragam. Terus pakai timbangan digital. Oke. Terus habis itu pelajaran yang paling bermakna
Yang terlarutnya berarti garam. Terus fungsi dari kentang sama wortelnya ini apa teman-teman? Sebagai membran sel. Good. Oke, balik lagi ke sini. Berarti osmosis dapat disimpulkan sesuai dengan konsep ya. Konsep yang ada di buku teman-teman kayak gini kan. Perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke tinggi melalui membran semipermeabel. Oke, nah di dalam keadaan ini tadi teman-teman juga sebutin kalau perpindahan zat dari keadaan hipotonik ke hipertonik dulu. Jadi kalau hipotonik itu berarti dia konsentrasi zatnya lebih rendah. Ya ini ibarat katanya membran teman-teman ya, membran semipermeabelnya ya. Nah hipertonik berarti dalam keadaan zat yang lebih tinggi. Oke, nah kalau isotonik gimana? Seimbang antara apa? Antara zat larutnya dan zat pelarutnya. Oke, paham ya? Hipertonik, hipotonik, isotonik. Oke, ini berkaitan sama osmosis ya teman-teman. Oke, tadi juga ada konsentrasinya kan berbeda ya di setiap ininya. Kira-kira konsentrasi ini berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh. Berarti semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi, maka akan semakin mempercepat laju osmosis atau memperhambat laju osmosisnya. Oke, mempercepat. Oke. Nah ini tadi ya dikelilingi oleh sel membran semipermeabel. Jadi nggak semua zat-zat di luar itu bisa masuk ya. Nah kalau misalkan di dalam sel ini dimasukin semua itu akan membengkak dan akan terjadi luber. Jadi harus ya pecah, harus dalam keadaan seimbang. Nah coba teman-teman, kalau misalkan di rumah sakit teman-teman infus pengen pilih cairan infus yang hipertonik, isotonik atau hipotonik? Iso. Kenapa iso? Seimbang cairannya. Good. Karena bisa seimbang. Karena biar nggak bengkak juga kan kalau dalam keadaan hipotonik, dan juga kehilangan sel yang terlalu banyak dalam keadaan hipertonik. Oke, jadi harus isotonik. Nah, ini membuktikan bahwasannya air, ini kan air ya, pergerakan air itu sangat penting ya teman-teman ya. Allah udah menurunkan dalam surat An-Nahl ayat 65, Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan atau menjadikan pelajaran. Nah, makanya tadi Ibu di awal sudah menyinggung terkait krisis air teman-teman. Coba boleh kita lihat lagi nih di pertanyaan awal, tadi ada yang belum masukkan. Oke, tadi di sini pendapatnya semua setuju sama pernyataan ini. Kira-kira ada yang berubah pikiran nggak sama pendapat ini? Tadi katanya setuju, kata air laut nggak bisa habis Bu. Ada yang berubah pikiran atau tetap setuju dengan pernyataan ini setelah kalian melaksanakan praktikum? Kenapa berubah pikiran? Ya, kenapa? Saya tadi bilang setuju ya ikutan. Saya kenapa? Wah, kalau sekarang saya nggak setuju. Kenapa? Kenapa Zra? Iya, karena air laut itu membuat tanaman kehilangan air dari selnya. Bahkan tingkat garmet tinggi ya Bu. Terus justru bisa menyebabkan layu dan mati karena osmosis yang terbalik. Oke, jadi tidak setuju ya. Oke, tadi teman-teman di awal setuju dengan pernyataan ini ya, tapi setelah melakukan praktikum teman-teman jadi berubah pikiran, sepakat nih nggak setuju semua? Iya. Oke, jadi bisa dibilang benar ya teman-teman. Kenapa? Karena nggak semua tanaman itu bisa beradaptasi dengan air laut. Justru kalau kita misalkan siram dengan air laut, si tanamannya bakalan mati. Maka tadi Ibu bilang kalau misalkan teman-teman pernah lihat mangrove, terus teman-teman pernah lihat pohon bakau dan lain-lain, nah itu dia bisa beradaptasi dengan daerah air laut. Dan air laut itu kan mengandung mineral ya teman-teman ya, karena kan mengandung natrium yang cukup tinggi gitu. Jadi nggak semua tanaman itu bisa menerima hal tersebut gitu, solusi ini. Jadi menurut teman-teman solusi
dengan menggunakan air laut ini tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Oke, kita lanjut ke post testnya. Boleh dibuka kuisnya teman-teman ya. Oke, waktu kita terbatas, teman-teman ini mohon bantuannya ya. Oke, boleh segera disegerakan. Kalau teman-teman tadi sudah mengikuti praktikum dengan baik dengan materi juga, pasti teman-teman bisa jawab. Oke, dua lagi, silakan. Siapa nih? Siapa nih? Azra ya? Azra belum Azra? Oh iya. Oke, Azra boleh silakan segera. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Kita lihat yang terbaik siapa nih? Oke, yang terbaik Oli. Oke, sebelum Ibu tutup, kesimpulan pada hari ini apa teman-teman? Kesimpulan pembelajaran hari ini, boleh? Satu orang. Osmosis adalah, coba. Boleh, Rina. Dari praktikum osmosis ini, saya memahami bahwa perbedaan konsentrasi larutan mempengaruhi arah pergerakan air melalui membran sel yang berdampak